A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu salat sunnah yang sangat populer yaitu salat tahajud. Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan salat tahajud ini. Bahkan beliau pernah mengatakan, sekiranya aku tidak khawatir tentang salat wajib, salah satu salat sunat yang sangat populer ialah salat tahajud. Salat ini hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau pernah mengatakan, sekiranya aku tidak khawatir salat ini akan diwajibkan, maka aku akan menganjurkan semua umat Islam mendirikan sholat tahajud di tengah malam. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 dikatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayat masaka rabbuka maqaman mahmud. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sekiranya orang memahami kedalaman makna ayat ini, niscaya semua umat Islam tidak akan meninggalkan sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud ini dilakukan ketika semua orang asyik dengan tidurnya, sementara ada segelintir hambanya yang tersungkur di atas sejadah di tengah kesunyian malam. Antara yang menyembah dan yang disembah terjalin interaksi begitu akrab. Terkadang terasa antara sang pencinta dan yang dicintai larut dalam kehangatan cinta. Sesekali air mata haru kerinduan membasahi sejadah. Sekonyong-konyong kadang terdengar bisikan, ya ayuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki wa radiyatan mardiyah fadkhulil fi ibadi wadkhulil jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dengan ridho dan ridhonya. Bergabunglah dengan para kekasihku yang lain, masuk ke dalam surga. Ayat ini paling dirindukan oleh para pecinta Tuhan dan para pengamal sholat tahajud. Bisa dibayangkan dan sekaligus bisa dirasakan, hati siapa yang tak akan luluh, jiwa mana yang tak akan hanyut mendengar panggilan mesra dari sang pencinta. Para pecinta sholat tahajud tidak akan pernah mau meninggalkan sholat ini. Bahkan mereka mungkin sudah merasakan seperti wajib, dalam arti meninggalkannya seperti meninggalkan sholat fardu. Dalam sholat tahajud, orang bisa sujud dan rukuk berlama-lama. Tahajud Nabi pernah dilukiskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jika Nabi SAW sujud, maka panjangnya membaca surat Al-Baqarah sekitar 3 juz. Dan rukuknya sama lamanya membaca surat Ali Imran 1,5 juz. Sholat tahajud mempertemukan dua sosok yang saling mencintai di keheningan malam yang sepi. Wajar jika sholat tahajud melahirkan power yang luar biasa. Yang terbaik untuk bermunajat kepada Allah adalah di tengah malam, di tengah larutnya malam, ketika manusia dan makhluk lainnya terlelap dalam tidurnya. Kehidupan mulainya lenggang. Di saat itu, bangunlah dan dirikanlah hatimu, dan hadirkanlah hatimu dalam mengingat Allah. Resapilah kelemahanmu dan hadirkan kebesarannya. Nikmatilah kedamaian dan ketenangan ketika engkau mengingatnya. Engkau jadi gembira karena nikmat dan rahmatnya, tapi engkau pun menangis karena takut akan pengawasannya. Engkau curahkan segala hajat dan beristighfar keharibaannya. Maka jadilah apa yang dikehendaki. Curahkanlah segala permohonanmu, baik duniawi maupun ukhrawi, hanya kepadanya. Telah banyak ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan waktu malam dan mengisinya dengan ibadah. Para hamba Allah yang saleh pun selalu menganjurkan agar kita memanfaatkan waktu itu untuk berpacu dalam amal saleh. Para hamba Allah yang saleh umumnya tidak lagi merasakan capek akibat bangun dan sholat malam. Bahkan mereka justru merasa puas dibuatnya. Kaum salaf dan saleh selalu berpendapat bahwa kenikmatan yang menyerupai kenikmatan di akhirat, yaitu beribadah yang dilakukan di malam hari.
dalam kitab Al-Mahal Ibnul Hajj berinci tentang manfaat dan faedah beribadah di malam hari. Lain dapat menggugurkan dosa sebagaimana angin kencang menggugurkan daun-daun kering dari dahan dan pohon, dan juga dapat menyinari hati dan wajah, selalu terlihat cerah ceria, menghilangkan rasa malas dan menumbuhkan kemauan keras. Teman-teman sekalian, mulai sekarang mari kita hidupkan malam-malam kita dengan aktivitas yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita selalu istiqomah dalam melakukan qiyamul lail, sholat tahajud ini. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.